Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah penjaminan dan keamanan informasi. Pada video ini, kita akan membahas mengenai protokol keamanan. Sudah siap? Mari kita bahas bersama. Baik, pada video ini materi yang akan kita bahas dari mulai review ya terkait dengan pertemuan sebelumnya. Lalu yang kedua adalah risiko penyadapan kata sandi. Yang ketiga adalah autentikasi sederhana yang kita bahas terkait dengan challenge and response dan the make in the middle attack. Lalu selanjutnya yang terakhir kita akan membahas terkait dengan mengelola kunci enkripsi ya, dari mulai manajemen kunci dasar hingga praktik manajemen kuncinya. Oke. Nah, sebagai pengantar kita awali dengan mereview ya materi yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Baik. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan kriptografi. Ya, dalam kriptografi kita akan melakukan pengamanan data. Ya, saat itu kita sudah membahas terkait dengan bentuk pengamanan data. Yang pertama ada steganografi, di mana data, ya, bentuk pengamanannya adalah dengan cara disembunyikan. Ya, media penyembunyiannya bisa dalam bentuk gambar, video, ya, ataupun teks. Nah, sedangkan kriptografi, ya, bentuk pengamanan datanya adalah dengan cara transposisi maupun substitusi. Dalam membahas kriptografi, kita pun harus mengenal istilah-istilah ya. Dari mulai plain text, masih ingatkah teman-teman? Ya. Lalu adalah ciphertext, enkripsi, dan dekripsi ya. Intinya adalah plain text ini adalah pesan atau informasi yang akan kita rahasiakan ya. Dan ciphertext ini adalah bentuk dari rahasia dari pesan plain text. Oke. Enkripsi ini adalah proses penyandian ya plain text menjadi ciphertext. Sedangkan dekripsi adalah proses baliknya dari enkripsi, yakni adalah proses perubahan ciphertext menjadi plain text ya. Nah, lalu juga pada saat bahasan kriptografi kita sudah membahas bagaimana kita mengamankan data dengan metode transposisi, yakni adalah mengubah posisi huruf ya. Lalu selanjutnya kita juga sudah mempelajari metode kriptografi dengan metode substitusi, yakni mengganti huruf plain text ya. Pada substitusi yang kita bahas adalah salah satunya Caesar-Cipers dan juga cryptanalysis dari Caesar-Cipers ya. Lalu juga kita sudah mempelajari terkait dengan kunci simetri ya, di mana kalau kunci simetri itu adalah kunci enkripsi sama dengan kunci dekripsinya ya, atau dengan nama lain adalah kunci privat. Sedangkan untuk kriptografi kunci asimetri yakni adalah kunci enkripsi tidak sama dengan kunci dekripsi. Nama lainnya adalah kunci publik. Nah, untuk menengahi ya masing-masing antara kunci privat dan kunci publik itu memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Kalau teman-teman masih ingat, kunci privat dia secara keunggulannya cepat ya. Kuncinya bisa langsung antara pengirim dan penerima menggunakan kunci yang sama ya. Keunggulannya cepat, namun kelemahannya adalah jumlah kunci akan meningkat secara eksponensial ya. Semakin banyak pihak yang terlibat dalam komunikasi, maka jumlah kunci yang dibutuhkan akan semakin banyak. Sedangkan kunci publik itu secara biaya kos untuk pengadaan kunci lebih kecil ya, namun dari segi komputasi dia memakan resource yang besar ya. Maka kunci hybrid ini mengambil tengah-tengahnya, keunggulan dan mengambil keunggulan dari masing-masing kunci tadi, kunci privat dan kunci publik ya. Semoga teman-teman masih paham ya dan masih juga ingat untuk materi yang lalu terkait dengan kriptografi. Nah, kali ini kita akan fokus membahas di protokol ya, protokol keamanan informasi. Oke, sebelum kita membahas lebih banyak lagi, kita akan coba sama-sama berangkat bahwa kesepahaman apa sih sebenarnya ruang lingkup dari protokol keamanan. Oke. Nah, dalam protokol keamanan ya, kita pasti melibatkan sejumlah entitas dalam suatu komunikasi. Ya. Nah, entitas di sini ya dalam sistem keamanan bisa berlaku untuk individu, ya, bisa juga kelompok
dalam artian organisasi, perusahaan, instansi, dan sebagainya, atau juga device. Ya. Nah, di mana dari masing-masing entitas ini mereka menggunakan media kan, media komunikasi dari mulai satelit, ya, langsung broadcast, Bluetooth, email, telepon, inframerah, dan sebagainya. Ya, di mana media ini nanti masing-masing membawa bisa jadi data atau pesan yang kredensial, ya, atau penting. Ya, bisa juga dia nomor kartu debit, ya, bisa juga nomor tiket, misalnya terkait dengan tiket kereta yang memuat juga data-data perjalanan kita. Atau yang sekarang lagi heboh terkait dengan sertifikat vaksinasi COVID. Nah, itu tentu perlu kita lindungi ya sebenarnya. Nah, protokol keamanan ini intinya adalah mengatur komunikasi antara entitas tersebut, ya, bagaimana kita merancang sedemikian rupa sehingga meminimalisir kebocoran sistem. Ya, dikhawatirkannya adalah tetap keamanan informasi. Bagaimana informasi yang kita miliki jangan sampai diakses oleh orang lain atau datanya berubah atau bahkan sampai hilang. Ya. Contoh protokol keamanan sebenarnya bisa jadi sangat sederhana ya. Misalnya aturannya adalah untuk sebelum masuk itu pengguna atau visitor itu diharapkan menempelkan kartu akses. Ya, ini mungkin teman-teman sudah lakukan kalau misalnya mau masuk ke ruangan tertentu yang memang di dalamnya memiliki sejumlah resource yang penting. Ya, misalnya ke data center atau ke rumah sakit misalnya itu pun juga ada. Biasanya nggak semua orang. Intinya adalah ini adalah protokol keamanan yang ditetapkan bagi pengunjung satu ruangan untuk akses keluar masuknya. Ya, oke. Kurang lebih sebagai pendahuluan, teman-teman semoga sedikit ada gambaran terkait dengan protokol ya. Jadi nggak cuman protokol kesehatan aja yang sekarang sedang digalakan, tapi teman-teman tetap aware dengan yang namanya protokol keamanan informasi. Ya. Nah, selanjutnya dalam protokol keamanan yang ranahnya lebih kompleks ya, nggak cuma tadi keluar masuk ruangan, itu salah satunya adalah di alat pembayaran menggunakan kartu APMK. Teman-teman di sini pasti sudah lumrah atau sudah biasa menggunakan kartu debit ya. Atau juga sekarang makin banyak cashless ya, makin banyak sistem keuangan yang sifatnya cashless ya. Nah, ini perlu kita cermati ya. Ternyata dalam prosesnya sistem payment itu kompleks ya, dari mulai adanya issuer atau penerbit kartunya, lalu juga ada acquire ya, di sini yang memang dia bertanggung jawab kalau teman-teman tahu bayar debit, nah itu adalah mesin EDC ya, EDC. Nah, itu yang bertanggung jawab terkait dengan pertukaran uangnya ya. Lalu juga merchant ya, tokonya ya, atau yang memegang mesin EDC-nya. Dan ini semua termasuk ke switching payment network. Ya, dari mulai tagihan pembayaran dari pemilik kartu ya, isunya nanti ke penerbit, maksudnya meminta untuk debit pembayaran ya menggunakan mesin, nanti pindah tangan ke merchant. Mungkin saja di sini ada pergantian atau ada berbagai macam organisasi yang terlibat. Nah, ini harus protokolnya tentu harus diatur sedemikian rupa sehingga alur pemindahan uang tersebut berlangsung aman dan lancar. Ya. Namun sehebat-hebatnya protokol keamanan tentu tetap saja ada potensi kegagalan mau dari sisi internal maupun eksternal. Ya, salah satunya adalah protokol PIN bank ya. Terdahulu merekam kunci dalam strip. Jadi kalau teman-teman lihat dalam dalam kartu ATM-nya di belakang ada blok hitam ya, itu adalah strip magnetik ya. Di situ biasanya direkam berbagai macam informasi. Sehingga mesin ATM ya, dengan kita masukkan kartu debit kita, dia bisa melakukan aksi yang kita inginkan. Ya, sehingga dalam kartu ATM itu tentu disisipkan berbagai macam informasi ya. Dan ini
banyak kasus juga, dari mulai kegagalan sistemnya hingga ke pencurian ya. Jadi intinya adalah dalam protokol keamanan ini kita perlu melihat secara sistematis protokol keamanan itu sistemnya bagaimana ya. Bisa jadi nanti teman-teman merancang sendiri protokol keamanannya dan juga melihat potensi-potensi bagaimana protokol keamanan itu celah-celah kegagalannya. Oke. Nah, yang terkait juga dengan keamanan informasi ya, khususnya biasanya yang dicari oleh penyerang adalah kata sandi ya, atau password. Oke. Nah, tentu kepemilikan password yang kita punya ini ada risiko penyadapan ya. Karena password ini nanti ya berhubungan erat dengan apapun data-data penting kita ya. Untuk saat ini password dan PIN ya, PIN bank, PIN untuk masuk ke dompet digital misalnya, itu masih digunakan saat ini ya untuk mengautentikasi manusia agar dapat masuk ke dalam sistem ya. Nah, ciri fisik biasanya kita untuk bisa masuk ke dalam suatu sistem kita melihat juga ciri fisiknya, misalnya identifikasi biometrik dari mulai irisnya, retinanya, ya, sidik jari mungkinnya yang biasa juga digunakan. Lalu juga bisa juga aktivitas ya, aktivitas misalnya dari tanda tangan tulisan kita ya, dinamis kan, kadang-kadang bisa juga ada perbedaan ya, tapi yang penting adalah bentuknya yang mencirikan bahwa itu adalah kita yang melakukan, atau bagaimana penekanan dalam tombol ya, itu juga bisa. Selain itu juga suara kita ya, misalnya voice recognition gitu, itu juga salah satunya. Lalu juga terkait dengan kepemilikan kita ya, kita memiliki misalnya token ya, kunci ya, kunci masuk ruangan, atau kartu ID ya, yang tadi mau masuk ke satu ruangan menggunakan kartu juga ya, atau kartu pinsel. Lalu ada ponsel juga bisa ya, sekarang jadi banyak keamanan. Beberapa negara bahkan kita sendiri udah bisa melakukan pembayaran kan dengan menggunakan ponsel, atau ponsel kita jadikan identitas kita direkam dalam ponsel itu, sehingga jadi alat pengganti kita ya, dari alat autentikasi kita gitu. Atau yang memang berkaitan dengan sesuatu yang kepemilikan kita tapi nggak kita atau kita rahasiakan ya dalam pikiran kita, yakni adalah kata sandi gitu ya, biar atau password gitu. Kalau kita mau masuk ke dalam sebuah sistem, kita perlu mengetahui passwordnya, PIN-nya, dan lain sebagainya. Atau juga bisa juga terkait dengan lokasi ya, dicatat dengan IP-nya, ID nomor teleponnya, URL-nya, GPS lokasinya juga, itu bisa jadi acuan autentikasi kita agar bisa masuk ke dalam sistem ya. Kurang lebih kelima ini ya. Nah, namun penggunaan password dan PIN ini tentu rentan ya keamanannya kalau kita amati. Maka banyak kebijakan-kebijakan kalau levelnya organisasi ya, termasuk juga yang levelnya individual, bagaimana mengatur password itu jangan sampai mudah ditebak gitu. Sehingga ada kebijakan 8 karakter misalnya, kombinasi dari angka, huruf, simbol, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh penyerang untuk mendapatkan password dan PIN kita. Ya, kemungkinan kan kita membuat password tuh yang mudah diingat gitu, tapi juga itu biasanya yang gampang diingat justru yang gampang diserang gitu. Ya, misalnya password tanggal lahir gitu, itu mudah gitu dengan melihat data-data kita, sehingga ya kita perlu mencari sesuatu yang lebih aman. Dan kadang walaupun terkadang sisi humanisme juga ya bisa lebih aman. Misalnya penjaga tokonya penjaga security-nya itu udah tahu, misalnya udah hafal dengan kita karena kita langganan, maka ini udah langganan, jadi silakan masuk misalnya. Itu juga kadang lebih aman karena mengerti karakteristik kita. Oke, bisa dipahami ya. Ini terkait dengan pendahuluan. Nanti kita akan bahas terkait dengan autentikasi dan manajemen di video part kedua. Terima kasih. Silakan istirahat dulu ya. Kita bertemu lagi di part kedua. Terima kasih.